organ dan jaringan dalam sistem imun yang berfungsi sebagai tempat interaksi antar sel-sel imun, antigen, dan penyaji antigen, yaitu APC, sehingga memfasilitasi aktivasi dan diferensiasi limfosit untuk memulai respon imun adaptif. Tidak seperti organ limfoid primer, yaitu sumsum tulang dan timus, yang bertanggung jawab untuk pembentukan dan pematangan awal limfosit. Organ limfoid sekunder menjadi lokasi utama di mana limfosit matang, yaitu limfosit B dan T, berkumpul untuk mengenali antigen asing dan menjalani proses aktivasi. Organ limfoid sekunder mencakup limfa, kelenjar getah bening, jaringan limfoid mukosa atau MALT yang meliputi struktur seperti tonsil, adenoid, plak Bayer di usus, dan jaringan limfoid pada saluran pernapasan serta urogenital. Masing-masing organ ini memiliki peran spesifik dalam menangkap antigen dari lingkungan tubuh yang berbeda, seperti aliran darah, cairan limfa, atau permukaan mukosa. Proses yang terjadi di limfoid sekunder melibatkan pengenalan antigen oleh limfosit melalui reseptor spesifiknya, yaitu proliferasi limfosit untuk meningkatkan jumlahnya, serta diferensiasi menjadi sel efektor yang langsung melawan antigen, dan sel memori yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap antigen yang sama. Dengan kata lain, limfoid sekunder adalah pusat koordinasi dan pelaksanaan respon imun adaptif tubuh yang memungkinkan tubuh untuk mengenali, mengingat, dan menyerang patogen dengan efisiensi tinggi. Fungsi limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder memainkan peran kunci dalam berbagai tahap respon imun adaptif. Fungsi utamanya dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat penyaringan antigen. Limfa berfungsi menyaring antigen atau patogen yang beredar dalam darah. Sel dendrik dan makrofag di limfa menangkap antigen dan memprosesnya dan menyajikannya kepada limfosit. Kelenjar getah bening menyaring cairan limfa dan dari jaringan tubuh, menangkap antigen yang masuk melalui luka atau infeksi dan memfasilitasi aktivasi limfosit. MALT berperan dalam menangkap antigen yang masuk melalui mukosa seperti pada saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital. Yang kedua ada tempat aktivasi limfosit. Limfosit naif yang telah matang dari organ limfoid primer akan bermigrasi ke limfoid sekunder. Di sini, limfosit B dan T diaktifkan setelah bertemu dengan antigen spesifik yang sesuai dengan reseptornya. Aktivasi ini dimediasi oleh sel APC seperti sel dendrik atau makrofag yang memproses dan menyajikan antigen dalam bentuk yang dapat dikenali oleh limfosit. Proliferasi dan diferensiasi limfosit. Setelah mengamati antigen, limfosit yang diaktifkan akan berkembang biak atau proliferasi untuk meningkatkan jumlahnya. Limfosit ini kemudian berdiferensiasi menjadi sel efektor. Limfosit B setelah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi untuk melawan antigen. Limfosit T menjadi sel T helper atau sel T sitotosik yang berfungsi menghancurkan sel terinfeksi atau membantu respon imun lainnya. Sel memori, sel ini bertahan lama dalam tubuh dan memastikan respon imun yang lebih cepat dan lebih kuat saat antigen yang sama muncul kembali. Keempat, ada produksi antibodi. Limfoid sekunder, terutama melalui limfosit B, merupakan tempat produksi antibodi spesifik terhadap antigen. Antibodi ini berfungsi untuk menetralkan patogen, menghalangi aktivitasnya, menandai patogen untuk dihancurkan oleh sel imun lainnya, mengaktifkan sel komplement untuk melisiskan patogen.
Yang kelima, ada koordinasi respon imun. Limfosit T helper di limfoid sekunder mengatur berbagai aspek respon imun adaptif dengan menghasilkan sitokin yang merangsang aktivasi dan diferensiasi limfosit B, mengaktifkan makrofag untuk meningkatkan kemampuan fagositosis, mengarahkan sel T sitotoksik untuk menghancurkan sel yang terinfeksi atau rusak. Keenam, ada pembentukan memori imun. Limfoid sekunder adalah tempat utama pembentukan sel memori imun. Sel memori ini memungkinkan tubuh merespon infeksi yang sama di masa depan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Hal ini merupakan dasar dari kekebalan jangka panjang, baik yang terjadi secara alami setelah infeksi maupun melalui vaksinasi. Yang ketujuh, pencegahan penyebaran infeksi. Dengan lokasinya yang strategis seperti di sepanjang aliran darah limfa atau di persimpangan aliran limfa, yaitu kelenjar getah bening, limfoid sekunder membantu mencegah penyebaran patogen ke seluruh tubuh. Antigen yang masuk akan ditangkap dan dihancurkan sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Yang kedelapan, ada respon imun yang spesifik. Berkat pengenalan antigen spesifik oleh reseptor pada limfosit, limfoid sekunder memastikan bahwa respon imun yang dihasilkan bersifat spesifik terhadap patogen tertentu sehingga tidak menyerang sel atau jaringan tubuh yang sehat. Nah, secara keseluruhan, limfoid sekunder adalah pusat aktivitas sistem imun adaptif yang mengintegrasikan berbagai komponen imun untuk mendeteksi, menyerang, dan mengeliminasi ancaman secara efektif. Jadi pada tubuh manusia memiliki sekitar 600 kelenjar limfa. Kelenjar limfa dibagi menjadi dua, yaitu limfoid primer dan sekunder. Perbedaan di antara keduanya adalah pada limfoid primer itu membantu menghasilkan limfosit virgin dari immature progenitor cell untuk proses pematangan sel T dan sel B, sehingga limfosit mengenali antigen. Sedangkan pada limfosit sekunder itu berperan dalam menciptakan lingkungan yang membuat limfosit itu mengenali antigen. Umumnya ada di beberapa tempat seperti submandibular, yaitu bagian bawah rahang bawah, lalu pada ketiak, dinding tekak, dan amandel. Kelenjar limfa ini tersebar di sepanjang jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Letak kelenjar limfa ini dapat dibilang strategis karena berperan dalam respon imun dalam melawan zat dari luar yang masuk, zat asing yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan maupun pernafasan. Kelenjar limfa ini umumnya ini berukuran kecil, namun ketika terinfeksi akan membengkak. Lalu pada kelenjar limfa ini memiliki beberapa organ seperti kelenjar getah bening, amandel, MALT, dan bercak Bayer. Yang pertama yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah jaringan padat kecil yang ditemukan di sepanjang pembuluh limfatik. Ada sekitar 800 kelenjar getah bening yang ditemukan di tubuh kita. 300 diantaranya itu dapat ditemukan di daerah kepala dan leher. Kelenjar getah bening juga ditemukan di daerah ketiak dan daerah perut. Fungsi kelenjar getah bening ini adalah untuk mencari antigen yang terperangkap. Yang kedua ada limpa. Limpa adalah organ berbentuk kacang yang menyimpan eritrosit, limfosit, dan fagosit. Limpa ini terletak di bagian kiri atas perut, lebih tepatnya di bawah diafragma.
berperan dalam menyaring darah yang menjebak patogen yang terbawa dalam darah. Yang ketiga ada MALT. MALT sendiri adalah jaringan limfoid yang terkait mukosa. MALT ini ditemukan di dekat lapisan epitel sistem utama seperti pencernaan dan pernafasan. MALT membentuk hampir setengah dari jaringan limfoid dalam tubuh. MALT ini berperan dalam menghadapi kuman atau patogen yang masuk melalui epitel mukosa. MALT juga mengandung sel T dan sel B serta makrofag. Yang keempat ada amandel. Amandel ini terletak di daerah tenggorokan yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Karena itu amandel ini dapat mencegah kuman-kuman masuk baik melalui mulut maupun melalui hidung. Yang terakhir ada bercak Peyer. Bercak Peyer ini berfungsi menyaring mikroba dan kotoran lain dari dalam darah dan membantu dalam pertahanan tubuh terhadap patogen. Jaringan atau organ limfoid sekunder. Nah, untuk yang pertama itu terdapat mucosal associated lymphoid tissue atau yang biasa dikenal dengan MLT. Ini merupakan jaringan limfoid yang tersebar luas di seluruh tubuh, terutama pada lapisan-lapisan seperti lapisan mukosa atau membran lendir yang melapisi organ-organ seperti saluran pencernaan, pernapasan, serta urogenital. Nah, contoh dari distribusi MALT yaitu ada SALT, NALT, BALT, dan GALT. Kemudian yang kedua yaitu Skin Associated Lymphoid Tissues atau SALT, merupakan sistem kekebalan tubuh yang secara khusus memiliki lokasi di kulit. SALT memiliki fungsi sebagai pertahanan pertama terhadap berbagai patogen yang mencoba masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Nah, organnya sendiri yaitu terdiri dari adanya sel Langerhans, keratinosit, limfosit T, kemudian sel imun dan lainnya. Yang kedua, Good Associated Lymphoid Tissues atau yang biasa dikenal dengan GALT, merupakan bagian sistem kekebalan tubuh yang secara khusus memiliki lokasi di saluran pencernaan. GALT ini memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi tubuh dari berbagai patogen yang masuk melalui mulut dan saluran pencernaan yang lainnya. Nah, distribusi organ penyusun GALT ini terdapat pada saluran pencernaan yang terdiri dari mulut hingga anus seperti tonsilo, plak Peyer, hingga apendik. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar limfe. Nah, kelenjar ini sering disebut dengan kelenjar getah bening karena merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Memiliki fungsi untuk menyaring cairan, memproduksi sel darah, dan transportasi lemak. Kelenjar limfe berada di organ leher, ketiak, selangkangan, dada, perut, dan panggul. Kemudian yang terakhir adalah lien, merupakan salah satu organ yang termasuk dalam sistem limfatik, serta organ ini memiliki peran dalam menjaga sistem imunitas tubuh. Untuk letak organ ini yaitu terletak di bagian kiri rongga perut dan di bawah diafragma, kemudian di belakang lambung. Fungsi dari kelenjar lien merupakan untuk penyaringan darah, produksi sel darah, dan penyimpanan sel darah. Sedangkan peranannya dalam sistem kekebalan tubuh yaitu untuk menjaga kekebalan tubuh. Berikut ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang pada kelenjar limfoid. Nah, contohnya itu penyakit limfadenitis. Penyakit ini merupakan penyakit yang terjadi karena kelenjar getah bening mengalami peradangan serta pembekakan. Penyakit ini disebabkan adanya infeksi dari bakteri atau virus. Nah, bakteri-bakteri itu seperti Streptococcus dan Staphylococcus. Ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri, virus, jamur, maka kelenjar getah bening di dekat area infeksi akan bekerja lebih keras untuk melawan adanya infeksi tersebut. Akibatnya, kelenjar getah bening akan mengalami pembengkakan
dan akan terasa nyeri saat disentuh. Nah, proses terjadinya saat terjadi pembengkakan kelenjar getah bening yaitu yang pertama, terjadinya infeksi pada saluran pencernaan atau saluran pernapasan yang terjadi karena adanya bakteri atau virus yang menginfeksi bagian tersebut. Kemudian, sistem kekebalan tubuh akan mengirimkan reaksi. Dengan mengirimkan reaksi tersebut, maka sel darah putih yang di sekitar area tersebut akan menginfeksi sebagai bentuk perlawanan. Nah, selanjutnya kelenjar getah bening di sekitar area infeksi akan mengenangkan sel darah putih sehingga kelenjar akan meradang. Nah, karena peradangan tersebutlah akan terbentuk bengkakan dan akan terjadi reaksi atau gejala-gejala. Nah, gejala dari kelenjar getah bening yaitu seperti demam, kemudian nyeri pada sekitar area infeksi, dan kemerahan pada sekitar area infeksi. Nah, penyebab-penyebab atau yang menyebabkan jadinya penyakit limfadenitis ini adalah seperti infeksi pada bakteri Staphylococcus, kemudian Staphylococcus, infeksi virus seperti virus Epstein, Barr, kemudian HIV, serta infeksi jamur. Kemudian selanjutnya, kelenjar getah bening ini memiliki peran penting karena dalam menyaring kuman, memproduksi sel darah putih, serta dapat membantu penyembuhan. Nah, cara untuk mencegah penyakit limfadenitis ini yaitu yang pertama, dengan menjaga kebersihan. Kita harus bersih dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian memperhatikan kesehatan tubuh dengan gaya hidup yang sehat, serta lindungi dari infeksi. Dan jika kita terkena infeksi, sesegera mungkin untuk segera membersihkan atau menghilangkan luka tersebut. Karena dengan cara tersebut kita akan melindungi kelenjar limfa kita dan mencegah penyakit limfadenitis ini.